Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Juan Maulana SKM dalam video tutorial perawatan luka modern. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang faktor yang mempengaruhi kesembuhan luka yang ketiga, yaitu vaskularisasi, atau bagaimana kondisi pembuluh darahnya dalam menjalankan fungsinya, mendistribusikan darah beserta komponen di dalamnya. Sebelum membahas lebih lanjut, kita bahas tentang vaskuler atau pembuluh darah dulu nih, karena masih banyak yang salah paham kalau masyarakat awam mengenai kata-kata pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu ada dua, ada nadi atau arteri yang berdenyut ini arah alirannya adalah dari jantung menuju ke jaringan. Ada juga pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik ini yang warnanya hijau-hijau ini. Nah, masyarakat awam biasanya menyebut ini dengan otot gara-gara ada istilah Gatot Kaca, otot kawat balung wesi. Itu keliru guys. Jadi ini pembuluh darah vena namanya, arahnya dari jaringan menuju ke jantung. Yang namanya otot itu bukan ini. Otot itu sama dengan daging. Ini dagingnya. Kalau Anda makan sate Idul Adha itu daging merah sama dengan otot. Daging ya otot. Ini pembuluh darah. Oke guys. Bagaimana sih peran pembuluh darah atau vaskularisasi dalam menyokong kesembuhan luka? Wah, penting sekali guys. Mulai dari awal nih, misalkan terjadi luka, lalu ada perdarahan. Terus bagaimana mekanisme tubuh untuk menghadapi perdarahan tersebut? Kan juga harus membutuhkan distribusi agen-agen untuk hemostatis atau pembekuan darah. Siapa yang mendistribusikan agen-agen pembekuan darah itu? Kalau bukan dari vaskulernya, dari pembuluh darahnya. Lalu berikutnya masuk ke fase inflamatori atau fase peradangan atau adanya infeksi lokal di situ. Kalau ada infeksi lokal di situ, kan otomatis banyak juga agen-agen antibodi pertahanan tubuh yang harus dialirkan ke situ untuk memerangi kuman yang ada di situ, untuk mengakomodir peradangan-peradangan yang ada di situ. Juga banyak enzim-enzim yang dialirkan oleh pembuluh darah untuk menuju area luka tersebut. Nah, itu juga penting ya. Jadi kalau aliran darahnya tidak lancar ke situ, bisa jadi inflamatori atau inflamasinya memanjang, infeksinya meluas gara-gara aliran darahnya nggak nyampe ke sana gitu. Yang berikutnya masuk ke fase proliferasi atau fase tumbuh. Lah gimana mau tumbuh? Wong tumbuh itu benar-benar mengandalkan oksigen dan nutrisi, ya kan? Tumbuh itu baik granula, daging maupun epitelisasi kulit baru itu bukan karena balutan lukanya, bukan. Tumbuh itu ya jelas mengandalkan nutrisi dan oksigen. Nah, siapa yang akan mendistribusikan nutrisi yang kita makan dan oksigen yang kita hirup sampai ke daerah luka kalau bukan peran dari vaskuler atau pembuluh darah tersebut. Yang berikutnya masuk ke fase maturasi atau pematangan jaringan kembali seperti semula meskipun maksimal 60% secara teori. Itu juga tergantung dari fungsi vaskuler dalam mendistribusikan faktor-faktor growth factor atau faktor-faktor pertumbuhan seperti itu guys. Nah, kondisi-kondisi seperti apa sih vaskuler itu kok bisa mempengaruhi kesembuhan luka? Jadi gini guys, ada beberapa penyakit tertentu ya, misalkan kayak kencing manis yang sudah sangat populer, itu terjadi kerusakan di lapisan intima pembuluh darah sehingga terjadi angiopati atau kematian pembuluh darah. Atau misalkan penyakit tertentu, misalkan dari gumpalan lemak, gumpalan minyak dan sebagainya atau trombus istilahnya ya, itu bisa menghambat pembuluh darah karena pembuluh darah itu kecil-kecil guys. Jadi kalau yang namanya nadi ini berdenyut, ini kan memang di sini besar dan elastis. Tetapi ini akan bercabang menjadi yang sangat kecil sehingga Anda nggak bisa melihat dengan mata biasa seperti itu ya. Lah kalau saking kecilnya seperti itu, ada trombus, ada sumbatan, ada lemak dan sebagainya, mampet di situ, ya udah pembuluh darahnya akhirnya mati gitu. Atau penyakit tertentu deh, misalkan kayak burger disease, orang yang kebanyakan rokok terus-menerus menaun, itu juga risiko terkena burger disease. Burger disease itu juga terjadi kematian pembuluh darah yang kecil-kecil tersebut sehingga adanya sumbatan seperti itu, nutrisinya nggak sampai ke ujung-ujung, akhirnya di ujung-ujung kaki, ujung-ujung jari itu terjadi kematian jaringan, tiba-tiba di sini menghitam dan sebagainya. Pembuluh darahnya juga tidak menjadi elastis. Pembuluh darah arteri itu kan aslinya elastis, ini makanya bisa berdenyut. Nah, pada orang burger disease pembuluh darahnya nggak elastis sehingga tidak bisa mengalirkan darah sampai ke ujung-ujung gitu. Atau penyakit pembuluh darah di vena, aliran baliknya itu juga ada guys. Misalkan venous leg ulcer atau luka di pembuluh darah vena, pembuluh darah balik, atau terjadi gangguan venous return, terjadi gangguan arah balik dari jaringan ke jantung, misalkan luka di kaki, venous leg ulcer. Itu juga karena tidak bisa kembalinya aliran darah ke jantung, lalu di sana timbul luka, dan lukanya juga lama sembuh selama venous returnnya masih buruk, selama masih ada gangguan aliran darah balik vena seperti terjadi pada varises dan sebagainya, itu lukanya juga bisa lama sembuhnya. Atau pembuluh darah vena juga bisa mengakibatkan luka tersebut bengkak, ya kan? Misalkan ada gangguan arah balik, otomatis di sini cairan dan sebagainya berkumpul di situ, terjadi udem atau bengkak. Selama terjadinya udem atau bengkak, jangan harap masuk ke fase proliferasi secara optimal.
Karena tubuh menganggapnya itu masih fase peradangan, fase inflamasi, buktinya masih ada bengkak gitu kan. Nah, terus gimana akan tumbuh, gimana fase proliferasi akan optimal, bagaimana growth factor akan tumbuh kalau di situ masih ada tanda-tanda inflamasi seperti bengkak dan sebagainya. Gitu guys. Itulah mekanisme bagaimana vaskuler yang buruk itu akan menghambat penyembuhan luka. Lalu gimana nih usaha kita sebagai tenaga kesehatan untuk menangani vaskularisasi yang buruk seperti itu? Yang pertama, obat-obatan. Kita lihat dulu nih permasalahan vaskularisasi itu timbul karena apa. Kalau misalkan ini karena kencing manis sehingga terjadi angiopati atau kematian pembuluh darah. Nah, solusinya ya kencing manisnya diobati. Makanya kalau di klinik Monas itu kan ada dokter dan sebagainya untuk menangani penyakitnya, memberikan obat kencing manisnya dan sebagainya. Kalau Anda perawat yang praktek mandiri ya harus merujuk ke dokter umum atau ke dokter spesialis. Pasiennya dirujuk untuk mendapatkan pengobatan diabetesnya ya. Jadi penyakitnya juga harus diobati. Selama penyakitnya masih berlangsung, tidak terkendali, malah tambah parah, otomatis vaskularisasinya juga buruk terus, otomatis lukanya juga nggak mau sembuh gitu. Yang berikutnya, selain mengobati penyakit penyebabnya atau penyakit penyerta atau pemicunya, vaskuler itu juga bisa diobati, yaitu dengan obat-obat vasodilatator atau yang membuka pembuluh darah atau menambah elastis pembuluh darah, alias membuka jalannya pembuluh darah tersebut ya. Jadi pembuluh darahnya diperlebar menggunakan obat-obat tertentu seperti itu, ada seperti silostazol dan sebagainya. Itu juga perannya seberapa persen itu tergantung juga ya. Ada tergantung kondisi pasiennya seperti apa, critical damage-nya seperti apa, usianya juga seperti apa, penyakit penyertanya yang lain seperti apa. Kalau vaskularisasi dipaksa dibuka menggunakan obat seperti itu, tetapi penyakit yang lain, penyakit penyertanya masih ada, tidak terkontrol, ya sulit juga seperti itu. Lalu masalah pembuluh darah itu ditangani dengan cara perlakuan mekanik dari luar, misalkan menggunakan neuromuskular stimulator seperti alat yang berdenyut yang ditempelkan di betis. Nah, itu di klinik Monas juga ada. Itu sengaja untuk memberikan stimulan, memberikan rangsangan saraf ya buatan, lalu otot itu akan meresponnya menggunakan sebuah denyutan kontraksi ya, dengan berkontraksi seperti itu, denyut. Itu untuk tujuannya apa ya? Ada dua, tergantung apakah itu alatnya untuk pembuluh darah arteri atau vena. Jadi sama-sama denyutnya tetapi level kedalamannya itu beda, otot yang agak superficial atau otot yang dalam. Kalau otot yang agak superficial itu berarti untuk merangsang pembuluh darah vena balik. Kalau ototnya agak dalam itu untuk merangsang aliran darah arteri, seperti itu guys. Nah, terus cara lain untuk menangani vaskularisasi yang buruk itu adalah dengan senam. Dengan senam aktif, senam secara aktif, pasiennya dianjurkan untuk melakukan senam. Seperti misalkan sebelum adanya luka, pasien-pasien diabetes atau pasien dengan kencing manis, kami juga menganjurkan untuk melakukan senam aktif. Kalau misalkan sudah terjadi luka, itu juga dianjurkan untuk melakukan senam aktif, tetapi kalau sudah masuk fase proliferasi atau fase tumbuh. Jadi kalau masih tahap infeksi, inflamasi, ya itu nggak boleh banyak bergerak dulu. Malah justru kalau kebanyakan rangsangan mekanik seperti itu sengaja dikontraksikan, ya otomatis infeksinya akan tambah besar, inflamasinya akan memanjang ya kan. Jadi kalau tahap inflamasi jangan terlalu banyak perlakuan mekanik. Tapi kalau sudah masuk ke fase proliferasi atau fase tumbuh, nah disitulah justru membutuhkan aliran darah lebih lancar. Makanya dari situ kalau masuk kondisi seperti itu, pasien-pasien di klinik Monas juga dianjurkan, ayo silakan melakukan senam aktif, ya, paling tidak menggerakkan kaki, menggerakkan pergelangan, kontraksi-kontraksi sedikit nggak apa-apa, atau misalkan membuat bola menggunakan kertas koran ya yang ditaruh di lantai, lalu menggunakan kaki dibuat menggunung seperti bola, seperti bulatan, tetapi menggunakan kaki, sehingga itu cukup untuk memicu kontraksi-kontraksi kecil-kecil di otot-otot betis dan sebagainya untuk melancarkan vaskularisasi. Gitu guys, itulah upaya-upaya yang dilakukan untuk melancarkan vaskularisasi. Betapa pentingnya vaskularisasi untuk kesembuhan, sehingga kita memang harus berupaya untuk nangani vaskularisasinya. Kalau vaskularisasinya sudah macet, ya otomatis luka juga tidak akan sembuh ya. Itu harapannya kecil, kayak misalkan kayak burger disease dan sebagainya. Jujur kami sering menyerah ya karena sudah terjadi sumbatan parah, sumbatan yang memang sudah benar-benar aliran darah ke sini, oksigenasinya sangat buruk, saturasi oksigennya sangat buruk. Lah gimana itu akan terjadi kesembuhan? Nah, kalau kasus-kasus seperti ini ya justru kami akan merujuknya ke spesialis bedah atau bahkan lebih tinggi lagi ke bedah-bedah vaskuler, karena itu urusannya adalah bedah yang bukan biasa, tetapi membedah pembuluh darah itu juga ada spesialisasinya tersendiri. Gitu guys, semoga bisa mencerahkan masalah vaskularisasi yang berkaitan dengan kesembuhan luka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.